yaitu larilah Anda dari penyakit kusta, lepra, ya, sebagaimana Anda lari dari singa, kata Nabi SAW. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang akhdul asbab, yaitu mengambil sebab atau berikhtiar atau berusaha. Seperti yang kita sebutkan tadi, seorang ketika dia mendapatkan penyakit, hendaknya dia berobat, kemudian menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kalau sembuh, itulah yang terbaik buat dia. Kalau tidak sembuh juga, itulah yang terbaik buat dia. Maka seorang mukmin ketika dia melakukan suatu pekerjaan, ketika dia serahkan kepada Allah, benar-benar yakin dia bahwasanya hasil yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada dia itu yang terbaik. Seorang ketika dia sakit, kemudian dia sudah berusaha, sudah berobat, kemudian hasilnya dia sembuh, itulah yang terbaik buat dia. Itulah yang Allah putuskan buat dia. Kalau sebaliknya tidak Allah sembuhkan, yang berujung kepada kematian misalnya, maka itu juga yang terbaik buat dia. Karena seorang, kita semua pasti akan mati, baik itu didahului penyakit, kena virus atau dan sebagainya. Semua kita pasti akan meninggal. Maka orang yang dia mendapatkan penyakit, hendaknya dia berobat dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Adapun orang yang belum sakit atau tidak mendapatkan wabah, hendaknya dia menjaga dirinya. Ini juga termasuk apa? Akhdul asbab, bahwasanya seorang menjaga diri dari penyakit. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian, melemparkan diri kalian kepada kebinasaan, kehancuran. Maka Allah SWT melarang kita melemparkan diri kita, menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, baik itu berupa penyakit dan sebagainya. Maka ketika ada kebinasaan, kita dijauhkan, ya, kita berusaha menjauhkan diri, tidak melemparkan diri kita kepada keburukan, kebinasaan dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yuridu mumridun ala musihhin. Janganlah orang yang dia memiliki unta yang sakit kemudian dia menyatukan atau mendekatkan kepada unta yang sehat. Ini hadis Nabi ketika berbicara tentang unta, ya. Tapi ini dikiaskan oleh para ulama, bahwasanya Nabi SAW melarang mendekatkan unta yang sakit kepada unta yang sehat. Maka begitu juga orang yang sakit, yang kalau di situ penyakitnya menular dan sudah diteliti misalnya penyakit itu menular, maka jangan dia mendekatkan diri kepadanya atau mendekat kepada orang tersebut. Ini sebagai usaha agar tidak tertular, dan tidak boleh dia mengatakan, oh, saya tetap akan melakukan itu, sebab yang menularkan tentunya Allah. Ya benar, tapi seorang harus berusaha menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menyebabkan dia mendapatkan penyakit. Benar Allah SWT yang menularkan, Allah memberikan izin, Allah memberikan kuasa, tapi harus ada usaha dari kita. Maka Nabi SAW mengatakan, la yuridu mumridin ala musihhin. Janganlah orang yang sakit, unta yang sakit, didekatkan kepada orang yang unta yang sehat. Begitu juga orang yang sakit, yang itu penyakitnya menular, dia tidak mendekati orang yang sehat atau sebaliknya. Ini untuk menjaga. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu firra minal majzum firaraka minal asad, yaitu larilah Anda dari penyakit kusta, lepra, ya, sebagaimana Anda lari dari singa, kata Nabi SAW. Maka ini Nabi SAW menganjurkan kita ketika kita mengetahui ada penyakit yaitu menular, kusta, maka lari dari penyakit itu sebagaimana lari dari singa, kata Nabi SAW. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza sami'tum
bihi ay bil waba bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian mendengarkan atau mengetahui bahwasanya di suatu tempat, di suatu daerah ada wabah penyakit menular seperti taun misalnya, maka jangan Anda datangi, jangan Anda masuk ke daerah tersebut. Dan apabila wabah itu terjadi pada suatu daerah dan Anda berada di situ, maka janganlah keluar dari situ. Maka ini sebuah tip dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kita mendengar atau mengetahui di suatu daerah itu ada penyakit menular, maka kita tidak datang ke sana untuk menghindari. Dan kalau kita seandainya berada di suatu tempat yang di situ ada penyakit menular, maka kita tidak keluar darinya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Apakah hadis ini secara umum dipahami secara zahir seperti ini saja, atau hadis ini atau dengan kata lain disebutkan oleh para ulama, apakah ini hadis ini ma'qulul makna, bisa dipahami secara akal, atau benar-benar ibadah ya. Di sini ya disebutkan oleh Syekh Masyhur hafizahullah taala bahwasanya hadis ini ma'qulul makna. Ma'qulul makna artinya bisa ditangkap dengan akal, maksud dan hikmahnya. Maksudnya bagaimana? Seorang ketika dia mengetahui di satu daerah tersebut ada wabah yang menular misalnya, maka dia tidak boleh datang ke situ, karena memang ini menular. Kecuali seorang yang dia ya, kenapa Nabi SAW melarang? Ya, karena agar orang itu tidak tertular. Dan ini masuk akal ya, misalnya ada penyakit menular, kemudian jangan datang ke situ. Kenapa? Tujuannya agar dia tidak tertular. Tapi bukan berarti misalnya dilarang secara mutlak, karena ada misalnya dikecualikan. Ada orang-orang yang misalnya dia sebagai tenaga medis misalnya, dokter dan sebagainya, maka dia datang ke situ untuk mengobati, tetapi tentunya dia sebelumnya memakai peralatan yang dipercayai atau sudah dibuktikan bahwasanya peralatan ini bisa menjaga dirinya, maka ini dibolehkan. Begitu juga sebaliknya, seorang ketika dia berada di satu tempat, di suatu daerah, yang daerah itu kena wabah, tetapi dia belum kena wabah, dia masih sehat, maka kalau dia yakin sehat dan dia bisa keluar dari daerah itu, kenapa dia tidak keluar? Ini harus dipahami dengan baik ya. Tidak dipahami ya, secara umum, kemudian ya, seorang ketika dia dapat penyakit dia di daerah itu, kemudian dia tinggal aja di sana ya, kalau memang dia sudah tertular ya, maka kalau dia sudah tertular ya dia tidak keluar, karena dia kalau ketika dia keluar dia akan menularkan kepada orang lain, maka tidak boleh dia keluar dari situ, karena memang dia sudah tertular. Karena kalau dia keluar, dia akan menularkan kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak, maka tidak apa-apa dia keluar. Maka ini yang dipahami, ya perlu dipahami dengan baik ya. Ini menunjukkan ya, bahwasanya seorang misalnya ya, ketika terjadi suatu daerah sudah positif misalnya maka dia tidak keluar dari situ. Tapi kalau tidak ya, dia keluar dari daerah itu, dan itu salah satu bentuk dari dia berusaha ya, keluar dari penyakit ya, atau keluar dari hal yang memang ya belum ditakdirkan kepada dia. Maka ini ya perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Makanya bisa kita lihat
sebagian fatwa para ulama, ketika dikatakan di suatu daerah itu memang sudah terjadi misalnya, maka tidak boleh orang keluar. Dan sebagian ya pada hari ini sebagian sudah memfatwakan misalnya tidak sholat berjamaah, tidak sholat Jumat karena memang sudah positif dan sebagainya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada halangan. Ini ya perlu dipahami dengan sebaik-baiknya, bahwasanya seorang ketika sudah tertular, ketika dia sudah positif, maka dia tidak boleh ya, lari dari tempat dia tinggal. Tetapi kalau dia belum tertular, maka bisa saja dia keluar ya. Dan itu bukan lari dari takdir, tapi sebagaimana Umar mengatakan, nafirru minal qadar ila qadarin akhar, bahwasanya kita keluar dari, lari dari takdir menuju takdir yang lain. Sebagaimana ini disampaikan oleh Umar bin Khattab, walaupun itu disebutkan dalam konteks beliau tidak mendatangi daerah yang sudah tertular. Tapi kalau memang seorang sudah diketahui dia tidak tertular, maka dia bisa keluar dari tempat itu ya, wallahu a'lam.